Halo guys, kalau kemarin gue nge-review TV Hisense ya yang 65 inci, banyak banget nih yang komen kayak gini bro. Keren banget sumpah, keren, mantep TV ini. Mantep gambarnya real banget, Hisense memang top. Keren amazing smart OLED TV, literally feels so clear and satisfaction at the same time. Nah, kali ini guys, gue mau nge-review yang 55 inci, masih dari brand Hisense. Dan katanya nih, kualitasnya nggak kalah oke dan nggak kalah keren. Gak usah lama-lama, langsung aja kita buktiin brody. Untuk kelengkapannya ini sama ya, seperti TV yang sebelumnya juga nih guys. Ada satu unit TV-nya, kemudian ada dua buah stand plus sama baut-bautnya. Ada remote-nya juga, ada dua buah baterai, terus ada buku petunjuk serta kartu garansinya nih. Sebelum gue masuk ke dalamnya nih, gue mau bahas dulu bagian luarnya, alias desain dari Hisense A6500K ini. Hal yang paling unik dari desainnya bro, kalau Smart TV pada umumnya kan layarnya tuh ada di bagian dalam dari covernya ya. Tapi yang ini ada di luar bray, disebutnya sebagai floating glass design. Yang mana ini ngasih kesan full di bagian layarnya nih pastinya. Tapi emang sih, tetap ada frame hitam di dalam layar yang mengelilingi layarnya gitu bro. Jadi kesannya masih tetap kelihatan bezelnya kok. Cuma nih, gue memang personally suka banget sih sama inovasi yang dibikin sama si Hisense guys. Selain itu di bagian bawahnya nih ngasih tampilan yang premium ya dengan warna silver bertuliskan Hisense. Kalau buat bagian kaki-kakinya ini terbuat dari plastik ya brother, tapi untungnya nih ya pas gue goyang-goyangin ini nggak gerak ataupun nggak ngangkat. Jadi masih aman banget sih harusnya. Untuk dimensinya ini 1676 ya kali 966 kali 87 mm tanpa stand. Nah kalau misalkan pakai stand nih jadi 1676 kali 966 kali 360 mm. Jadi selisihnya kurang lebih 273 mm. Artinya brother ini cocok loh kalau misalkan lo pengen taruh soundbar di depan TV-nya nih. Untuk bagian belakangnya, desainnya tuh mirip sama Hisense U6K kemarin ya. Materialnya pun ini terbuat dari plastik, sedangkan untuk port I/O-nya masih dibuat penyamping ya. Dan juga sudah disediakan beberapa port nih, seperti satu port LAN, terus ada digital audio out, ada port buat antena, dua port HDMI yang sudah support 4K 60Hz, satu port buat headphone, terus ada satu port HDMI yang sudah support eARC, biasanya nih buat media lain ya, kayak misalkan soundbar. Kemudian ada dua port untuk USB, sementara di bagian belakangnya nih ada port RCA dan juga port jack service. Ya gue secara pribadi memang suka banget sih guys sama floating glass design dan kekokohannya nih ketika TV ini gue goyang-goyangin kayak gini. Selebihnya sih kurang lebih sama ya seperti TV ataupun smart TV di luar sana pada umumnya. Tapi guys, nggak cuma itu, karena ada beberapa part lagi nih yang menarik yang gue bahas guys dari TV ini. Nah, yang menurut gue bikin Hisense A6500K ini tambah menarik guys, adalah masalah kualitas gambarnya. Soalnya, Doski udah support kayak Dolby Vision dan juga HDR10. Terus kalau buat spesifikasi layarnya, Hisense A6500K ini udah pakai layar 4K ya. Resolusinya 3840 x 2160 pixel, dan untuk viewing angle-nya pun ini udah luas ya guys, 178 derajat. Kemudian kalau buat panelnya, Doski pakai panel di LED nih, cuman backlight-nya belum support full array local dimming ya, kayak U6K kemarin. Yang ini cuma pakai dynamic backlight control. Ya menurut gue ini standar lah, banyak juga kok yang pakai backlight ini guys. Tapi nih ada fitur yang bikin beda sama yang lain. Yang mana Hisense A6500K ini udah support pixel tuning dan juga 4K AI upscaling. Fungsinya ini tentu bisa menyempurnakan gambar supaya punya detail yang lebih baik guys. Makanya nih kalau misalkan nampilin struktur bangunan kayak gini, itu tuh detailnya kelihatan banget bro. Terus dari segi warnanya, doi juga udah tajam ya guys, plus jelas banget deh pokoknya. Dan perbendaharaan warnanya pun ini juga luas guys. Dan seperti yang gue informasikan sebelumnya ya guys, bahwa Hisense A6500K ini sudah support yang namanya Dolby Vision dan juga HDR10. Jadi gue jamin lo semua bakal nyaman banget deh buat nonton lama-lama di TV ini guys. Nah ternyata TV ini juga sudah support yang namanya Filmmaker. Jadi lo bakal nyaman, bener-bener nyaman, senyaman gue dari tadi. Kerjaannya cuma nonton aja dibanding review guys, sampai muka videografer di belakang layar pada ngedumel, ya kan? By the way nih ya, buat lo semua yang nanya, Bang, kira-kira TV ini support nggak sih buat dipakai buat main game? Jawabannya adalah masih aman dan oke banget guys buat dipakai main game. Ya gimana enggak ya kan? Hisense A6500K ini udah ngasih banyak banget fitur ataupun teknologi yang bisa memaksimalkan tampilannya bro, waktu kalian lagi ngegame nih. Misalkan kayak fitur High Refresh Rate Mode yang akan ngasih kalian 120Hz refresh rate waktu moddingnya tuh dihidupkan. Terus juga udah ada Game Mode Plus-nya nih yang udah support ALLM dan juga VRR 60Hz. Menurut gue pribadi pun, main PS di TV ini tuh enak banget loh guys, berkat fitur Game Mode-nya nih. Apalagi nih ya buat main bola ataupun tembak-tembakan kayak gini guys.
Selain support buat main game nih, ada dua mode ataupun fitur lain yang gue suka dari TV ini. Pertama ada smooth motion. Jadi kalau misalkan lo aktifin mode enhancement-nya, ini akan ngebikin pergerakan dari gambarnya tuh lebih jelas, lebih smooth, dan gak ada blur bro. Jadi kalau misalkan nanti nih lo mau nonton bola ataupun badminton, bakalan nyaman banget deh pastinya. Nah yang kedua adanya filmmaker mode, yang waktu itu udah pernah gue bahas ya di video review sebelumnya nih. Cuman buat lo yang belum tahu, jadi mode ini tuh bakalan menyesuaikan tampilan film tersebut guys, sesuai dengan pengaturan aslinya. Mulai dari suara, kemudian warna, detail gambar, aspek rasio, sampai refresh rate-nya. Kurang lebih seperti itu guys, beberapa spesifikasi, kemudian fitur, dan juga teknologi yang dimiliki sama Hisense A6500K ini. Tentunya nih ya, guna memberikan kualitas gambar yang terbaik bro. Nah, kalau kualitas gambarnya ini udah oke, apakah kualitas audionya oke juga nggak nih bro? Ya jelas bagus juga dong guys audionya. Karena si Hisense A6500K ini udah pakai Dolby Atmos dan juga DTS:VX sebagai pendukung kualitas dari suaranya. Nah dengan fitur ini guys, gue tuh ngerasa kayak dikasih suara yang lebih detail gitu loh dan mendukung banget nih buat nonton film. Selain itu TV Hisense A6500K ini juga udah Google TV ya guys. Tampilannya tuh layaknya Google TV pada umumnya lah. Semua aplikasi itu kesusun rapi di home, kemudian rekomendasi tontonan ataupun aplikasi pun udah ada di sini nih. Dan yang lebih kerennya lagi nih ya Brody, TV ini sudah support yang namanya hands-free voice control. Jadi lu semua tuh nggak harus repot-repot buat nyari remote ataupun ngambil remote gitu bro. Lu juga nggak harus ngomong kenceng-kenceng, cukup kayak gini aja nih. Oke Google, open Netflix. See? Simple banget bro. Selain itu Hisense A6500K ini juga udah support AirPlay itu ya. Jadi buat lo semua nih para pengguna iPhone, terus mau nge-cast tampilan iPhone lo ke TV, udah pasti bisa nih guys. Terus nih ya, kalau misalnya lo semua pengen ngedapetin siaran TV digital, slow banget Brody karena TV ini sudah support digital. Caranya gampang banget, lo tinggal colok aja antena digital di sebelah sini, di belakang TV-nya. Terus kemudian lo tinggal tekan tombol input nih di bagian remote. Terus setelah itu lo ganti TV, that's it. Simple banget, lo bisa nonton siaran TV digital bareng keluarga lo di rumah tentunya bro. Jadi guys, kesimpulannya gue rasa pihak Hisense ini membuat sebuah TV yang udah sesuai ya dengan permintaan para konsumen di Indonesia. Kayak misalkan layarnya luas banget, 55 inci, kemudian resolusinya sudah 4K, sudah support Dolby Vision dan juga Dolby Atmos. Kalau misalkan lo semua pengen main game, juga sabi banget guys karena sudah punya fitur game mode-nya nih. Dan yang terpenting buat gue adalah adanya fitur hands-free voice control. Jadi kayak TV mahal gitu bro. Kurang lebih seperti itulah review TV gue. Bewo pamit guys. Assalamualaikum.